Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Mirror Achievement yang dimana ini adalah program kerja Dinas Pengembangan Prestasi dan Profesi BEM FEU Unsri Kabinet Barawangsa. Nah, pada kesempatan kali ini Mirror Achievement ini mengangkat tema yang dimana temanya adalah How to Build Self Potential in Achieving Achievement. Dan Mirror Achievement kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang keren, yaitu yang menginspirasi kita semua anak muda, yaitu Kak Nabila Harisa. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Charissa. Sebelumnya aku mau makasih sama BEM Unsri untuk bisa diundang jadi narasumber di sini. Nah, mungkin tadi kan Kak Nabila sendiri udah ngenalin dirinya gitu. Mungkin aku sendiri bakal ngenalin diri aku sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Bangkit Mujahid. Di sini yang akan menjadi moderator pada Mirror Achievement kali ini. Dan aku sendiri salah satu mahasiswa aktif di jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, dan juga aku di BEM sebagai kepala dinas yang sedang mengadakan event ini gitu, yaitu podcast Mirror Achievement ini. Nah, mungkin aku langsung aja sih ke pertanyaan pertama gitu. Mungkin apa sih kesibukan Kak Nabila sendiri gitu untuk sekarang? Oke, kalau untuk kesibukan aku yang sekarang, aku tuh sekarang lagi magang di DPRD. Terus juga kesibukan lainnya mungkin aku freelance ya, kayak kadang-kadang jadi public speaker, kadang-kadang juga ada kerjaan endorse dan lain-lain. Nah, kalau buat Pal TV dan radio, aku tuh sekarang lagi nonaktif. Kenapa? Karena jadwalnya lagi tabrakan sama magang aku. Jadi aku tuh habis magang langsung kuliah, jadi susah kayak gitu loh manage waktunya. Jadi ada salah satu yang harus dikorbanin, dan yang harus dikorbanin yang pastinya tuh yang dia harus diduluin yang pastinya pendidikan ya kan. Mungkin Kak Nabila tadi kan udah jelasin nih sedikit, mungkin prioritasnya itu pendidikan dulu, dan hal-hal yang lain yang mungkin bisa mengganggu atau gimana itu dikebelakangin dulu, difokusin untuk kuliah, dan mungkin juga fokus ke pendidikan. Dan sekarang itu Kak Nabila lagi magang guys di DPRD gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya sih lebih ke pencapaian, karena kan kita sekarang tuh lagi ngobrolin tentang prestasi ataupun pencapaian-pencapaian yang kita undang dari narasumber hari ini gitu. Mungkin Kak Nabila itu apa saja sih pencapaian ataupun prestasi yang udah diraih gitu sejauh ini? Oke, alhamdulillah udah banyak banget prestasi yang aku dapetin. Tapi sebelum itu aku tuh juga pernah gagal. Aku tuh pernah ikut Putra Putri Semanta di 2018 atau 2019, tapi gagal dan nggak lulus. Tapi dari situ aku belajar untuk meningkatin diri aku lagi. Terus juga kita harus introspeksi diri, apa sih kekurangan kita. Dari situ aku tuh mulai ada goals kayak gitu. Dari di situ di 2019 aku langsung ikut Putri Remaja Palembang. Alhamdulillah lolos ke Sumatera Selatan. Jadi Putri Remaja Fotogenik Sumatera Selatan 2021 ya nggak salah. Di 2022 aku tuh ikut Duta Inspirasi Indonesia, karena setelah itu aku pengen ke Bujanggaris Palembang, karena aku ngerasa aku tuh harus ada harus ada pengalaman lagi. Jadi aku tuh ngikutin Duta Inspirasi Indonesia dan alhamdulillah terpilih. Setelah aku dengerin nih dari Kak Nabila tadi kan udah ngejelasin sempat gagal juga, terus apa yang direncanain mungkin udah kecapai, terus terbaru ini juga tadi terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia gitu, yang dimana Kak Nabila itu udah ketemu nih banyak teman lah dari seluruh Indonesia, bukan dari Sumatera Selatan tetapi di seluruh Indonesia gitu. Jadi 34 provinsi ya, itu menurut aku keren banget sih. Jadi kita udah punya kenalan dari luar, bukan hanya di Palembang maupun Sumatera Selatan gitu. Mungkin Kak Nabila bisa jelasin nggak sih kayak gimana sih mendapatin Duta Inspirasi itu, kayak prosesnya itu gimana sih? Mungkin diceritain dikit aja. Oke, kalau itu tuh awalnya itu tuh program dari Kemenpora, dan aku tuh kemarin kayak searching aja kan terkait tentang Duta Inspirasi Indonesia, karena aku tuh kayak aku tuh agak interest. Kenapa? Karena di situ tuh menginspirasi kan, dan di situ bukan kayak kita pageant fashion show, enggak, tapi kita tuh di situ untuk belajar untuk kayak gimana sih cara dapat menginspirasi banyak orang melalui media sosial. Dan di situ tuh aku tuh juga belajar dan banyak ketemu coaching yang hebat-hebat banget ya menurut aku. Jadi di situ kita tuh sebelum kita nyalurin inspirasi ke banyak orang, kita tuh di situ tuh belajar dulu. Jadi
masa kita tuh kosong tapi kita ngasih apa ya, ngasih pembelajaran ke orang. Jadi harus kita dulu yang ngerti tentang pembicaraan kita tuh apa, abis itu baru kita salurin ke banyak orang. Terus kan tadi itu di tahun yang lalu ya Kak, ya tahun 2022 ya. Di ya tahun Ya. 2020. Nah untuk sekarang itu apa sih yang impactnya ke kakak sendiri gitu? Apa yang udah dilakuin Kak Nabila sendiri setelah terpilih nih menjadi duta inspirasi itu ke orang lain tuh ngapain aja sih sekarang? Mungkin kegiatan itu atau udah berhenti itu aja atau masih tetap berlanjut gitu sampai sekarang mengemban atas dasar duta inspirasi itu tadi? Oke, dengan prestasi-prestasi aku tuh ngerasa banget ya banyak benefitnya. Dari yang pertama relasi, aku bisa bisa ketemu banyak orang-orang hebat yang kayak pejabat dan lain-lain, aku bisa ketemu. Terus yang kedua, apa ya, pertemanan aku juga kayak nambah banyak gitu ya. Terus yang ketiga, aku tuh ngerasa kalau misalnya aku kerja, eh, aku tuh kalau masuk itu tuh kayak rata-rata kayak dia tuh ngelihat dari yang aku punya gitu. Ya, Jadi diri kayak jadi diri kayak kita. jarang kalau misalnya ada tes-tes kayak gitu. Jadi ya kayak kalau TV kemarin aku itu karena aku gadis Palembang fotogenik, jadi aku disuruh casting, terus tiba-tiba di situ aku juga yang kayak belum terlalu gimana-gimana ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mau belajar dan punya niat, ya bisa aja kayak gitu loh. Awalnya juga aku nggak ada apa ya, Pikiran lah. basic-basic, iya nggak ada Pikiran mau jadi presenter tuh iya malah nggak ada belum sama ada ya. sekali kayak gitu. Itulah tadi ya mungkin dari Kak Nabila itu orangnya mau belajar teman-teman. Jadi Kak Nabila tuh terus belajar untuk meningkatin diri, untuk meningkatin value diri. Jadi kita tuh nggak harus satu titik gitu atau fokus Iya, ke betul. satu arah aja, tapi Uh-uh. bisa kita mempelajari hal-hal yang lain gitu. Dan kadang kita tuh nggak tahu rezeki kita tuh di mana. Jadi sebisa kita mumpung kita masih muda, jadi kita tuh harus cobain banyak-banyak hal. Dan pasti nanti dapet loh jalannya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngecoba dan kalian udah takut duluan ya, kayak gimana kalian mau tahu kalau misalnya diri kalian tuh gimana gitu. Jadi terus ngembangin potensi diri, Iya. terus gali potensi yang ada di diri kita gitu. Betul. Biar kita tuh tahu kenalin diri kita tuh maunya kemana gitu ke Iya, depannya. betul. Karena kita juga masih muda, kita masih perlu belajar juga, terus Iya, kita benar. juga bisa explore Banyak seluas-luasnya hal. gitu, banyak hal. Oke, mungkin selanjutnya aku lebih ke nanya ke apa ya, motivasi sih. Oke. Karena Bila itu kan banyak sekali lah kegiatan mungkin dari yang udah dilakuin lah gitu atau pencapaian-pencapaian yang udah dilakuin gimana sih karena Bila itu untuk tetap menjaga motivasinya gitu loh untuk tetap semangat gitu gimana sih kayak tetap konsisten lah ya. Oke. Mungkin menurut aku konsisten itu susah ya. Tapi aku tuh pernah baca buku kalau misalnya kita tuh muda tuh kayak cuman sekali loh. Jadi kalau misalnya kalian masa mudanya tuh tergantung di kalian. Kalau misalnya kalian pengen masa muda kalian tuh banyak pencapaian dan lain-lain ya kalian tuh harus kejar kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian pengen masa mudanya ke hal-hal negatif ya kalian bakal kedepannya juga bakal tahu apa yang kalian dapetin kayak gitu. Jadi aku ngeibaratin aku pernah baca buku kayak kita tuh ngeibaratin diri kita tuh kertas putih. Nah, kertas putih itu tuh kalian sendiri yang pengen buat tuh kayak gimana sih kalian pengen prestasi ya kalian kalau misalnya kalian pengen indah, pengen dilihat orang apa ya kayak ada Bagus kayak value tersendiri gitu ya. Itu ya kalian buat sendiri. Jadi balik-balik itu ke niat diri kita sih ya menurut aku. mungkin setelah motivasi dari Kak Nabila sendiri kayak kita tuh mengibaratkan sebagai kertas putih yang terus kita juga yang ngelukis atau kita yang nulis sendiri gitu. Gue gak sih. Mungkin siapa sih Kak Nabila yang mungkin jadi sosok inspirasi gitu mungkin bisa sejauh ini terus bisa lah kayak mendapatkan pencapaian tadi itu. Jujur inspirasi aku banyak banget ya. Aku pengen kayak Najwa Shihab, aku pengen kayak Kak Safira yang foundernya Duta Inspirasi. Terus aku pengen kayak Raisa, Mulia Indah, banyak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita tuh banyak tokoh inspiratif atau inspirasi pasti kita tuh kayak pengen kayak gini loh, pengen jadi kayak gini loh, pengen jadi kayak gini loh. Jadi diri kita tuh kayak berpacu terus. Bervariasi, pilihan. Nah. Terus juga mungkin mungkin Kak Nabila tuh bisa nyeritain itu apa sih experience yang paling menyenangkan gitu mungkin dari yang jadi presenter terus juga jadi gadis Palembang terus duta inspirasi itu experience yang mana sih yang mungkin paling berkesan gitu di antara sebanyak itu.
Nah, yang aku mau ceritain tuh kayak setiap kita tuh ikutin salah satu pageant ataupun duta, pasti kita tuh punya experience tersendiri. Kalau di duta, aku tuh inget banget kemarin diundang di rapat koordinasi nasional di Jakarta. Dan itu tuh semuanya tuh dibiayain loh. Dan aku tuh bisa ketemu dengan 34 provinsi. Dan aku tuh setiap apa ya, setiap kalau misalnya aku mau kemana pasti ada teman kayak gitu loh. Jadi dengan duta aku tuh bisa dapet ketemu orang dari 34 provinsi. Terus kalau di Gadis Palembang, ya di Bijak Gadis Palembang, aku tuh seneng banget sama Sandiaga Uno. Dan alhamdulillah aku tuh kemarin jadi penyambut tamunya Sandiaga Uno. Nah, iya, jadi kayak setiap aku ikut itu tuh pasti ada experience-nya tersendiri loh. Jadi setiap kegiatan tuh Heeh. berkesan berarti. Iya, menurut aku Pasti ya. ada banyak. Kalau misalnya kita tuh ngejalaninnya dengan happy, pasti kita tuh dapet sih experience-nya. Tapi kalau misalnya kalian yang kayak cuma setengah-setengah aja, nggak bakal dapet experience-nya. Oke, mungkin kawan-kawan di sini kan mungkin banyak lah. Mungkin aku sendiri kadang tuh apalagi dulu ya, kayak aku tuh belum tahu kayak punya keahlian di mana ataupun keinginan di apa gitu. Mungkin Kak Nabila tuh biar tahu gitu loh, gimana sih kita mengenali diri kita, terus potensi kita tuh di mana gitu. Kayak gimana sih? Jujur aku juga awalnya kayak nggak tahu ya potensi diri aku di mana. Tapi aku tuh selalu kayak mencari-cari dan aku tuh orangnya kayak harus aku coba, harus aku coba. Aku tuh awalnya nggak mau jadi presenter, kenapa? Karena aku ngerasa nggak percaya diri ya awal-awalnya. Karena aku ngerasa kayak kan kita harus ngomongnya tuh dengan pembawaan yang cepet dan juga harus dari apa ya? Pokoknya pokoknya suara itu beda kayak gitu loh kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya nggak aku coba dan aku ilangin kesempatan ini, apakah itu bakal datang 2 kali? Kan nggak mungkin. Jadi lebih baik aku mencoba walaupun salah-salah ya, tapi aku belajar kayak gitu loh. Jadi kalau menurut aku masa muda tuh dipakailah dengan sebaik-baiknya, terus juga dengan mencari banyak hal, mencoba banyak hal. Dari situ kalian bisa ketemu sama potensi diri kalian tuh apa. Mungkin itu tadi tips dari Kak Nabila, mungkin explore sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, terus biar kita tuh tahu keinginan kita, potensi diri kita tuh kemana gitu, Iya, mau dibawa kemana gitu. Nah, dalam prosesnya itu kan Kak Nabila sering lah, maksudnya kayak apa ya, menemui kayak kegagalan, kayak hambatan gitu. Terus Kak Nabila ngeresponnya tuh gimana sih, kayak apa udah nyerah segitu aja atau gimana sih cara ngebalikin lagi gitu, kayak setelah ada kegagalan itu gimana sih? Oke, cara aku ngatasin insecure aku ya, kadang-kadang aku tuh punya insecure tersendiri, tapi kalau misalnya kita fokus sama insecure kita aja, ya kita nggak bakal jalan-jalan. Sedangkan orang aja bisa loh, kenapa kita nggak bisa? Jadi kita tuh harus fokus sama kelebihan yang kita punyai daripada kekurangan kita. Jadi kalau aku tuh ikut pageant tuh, aku tuh nggak percaya dirinya salah satunya karena tinggi badan. Karena yang lainnya tuh pada tinggi-tinggi kan. Tapi dari situ aku tuh kayak belajar apa sih yang harus aku lebihin dari diri aku biar aku tuh bisa juga kepilih dan sama kayak orang yang tinggi badannya tuh sama ya. Jadi aku belajar yang hal yang bisa aku pelajarin. Contohnya kayak aku harus lebih percaya diri dari yang lain, aku harus berani ngomong dari yang lain, aku harus belajar public speaking mungkin, bahasa Inggris mungkin kayak gitu. Itu tadi guys, jadi kita tuh harus percaya diri, terus kita juga harus gimana ya, harus fokus sama lah kelebihan yang kita punya kelebihan yang kita punya. Nah terus juga dalam prosesnya juga tuh karena Bila tuh kan juga aktif sosial media gitu, mungkin kan salah satu tokoh publik lah istilahnya gitu. Amin. Terus juga gimana sih kalau misalkan ada yang ngekritik kakak itu ataupun kayak head comment tentang kakak gitu, karena Bila tuh ini kayak jadi itu apakah jadi hambatan ataupun justru malah jadi kayak semangat gitu, itu gimana Nabila responnya? Kalau aku tuh sebenarnya jarang kayak ngeliatin komentar atau kayak DM request kayak gitu, tapi setiap aku tuh pernah kemarin kayak dijudge karena tentang kayak kok bisa sih pendek tapi lulus kayak gitu loh. Iya. Gitu ya. Tapi di situ ya aku nunjukin diri aku kalau misalnya tuh yang kalian omonginnya tuh nggak benar. Jadi aku lebih kayak memperbaiki diri aku sih. Dan kita harus juga menerima ya kritikan karena kadang-kadang kritikan tuh membangun diri kita gitu loh. Jadi kita tuh tetap harus percaya diri, terus juga kita dengan
apa yang kita punya kita tuh bisa showcase lah ke Oke, mereka. iya Show off benar. gitu. Iya Karena- benar. Karena kita tuh kan punya kelebihan masing-masing gitu. Mm-mm. Kalau misalkan ada yang kritik kita di sisi ini, ya udah kita tunjukin gitu Iya. bahwa kita tuh bisa. Iya. Mungkin seberapa besar sih Kak Nabila itu lingkungannya gitu, ataupun kan dengan pencapaian itu apakah lingkungan itu salah satu faktor yang mempengaruhi untuk mendapatkan itu semua gitu, atau malah justru Kak Nabila sendiri dari Kak Nabila? Aku tuh awalnya tuh pernah trust issue ya, karena aku gagal di Putra Putri Semanta, jadi aku tuh trust issue. Jadi aku tuh awal ikut pageant harus aku duluan dulu. Jadi kalau misalnya udah pertengahan jalan kayak antara lolos sama enggak, baru aku ngomong sama orang tua aku. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak ya itu kayak trust issue. Jadi aku dulu yang berusaha, akhir-akhirnya tuh baru aku ceritain ke orang tua aku. Terus kalau lingkungan emang alhamdulillah lingkungan aku tuh yang sangat-sangat mensupport akan hal yang aku lakuin selagi itu tuh positif ya. Dan apa ya, kalau misalnya dari mama aku tuh orangnya agak-agak pedes ya omongannya, tapi karena itulah yang bikin aku tuh kayak aku pengen tunjukin nih ke mama kayak gitu loh. Bisa. Jadi aku tuh kadang-kadang sama mama aku tuh kayak suka main-main, ya tinggal aja mah kayak. Terus nanti kayak kejadian kan, misalnya yang aku iniin tuh kayak terwujud, terus nanti kata dia sengaja mama kayak gituin biar nambah semangat, nah kayak gitu. Jadi kayak lingkungan juga nge-support sih, alhamdulillah. Jadi orang tua pun nge-support lah sejauh ini Iya. ya, ngedukung apapun yang dilakuin asalkan itu Positif. memang positif dan juga Dan nggak bermanfaat, ganggu nggak ganggu pendidikan. pendidikan. Nah, menyinggung soal pendidikan nih Kak. Nah, Oke. seberapa besar juga sih pengaruh pendidikan juga bagi Kakak itu, ataupun Kak Nabila itu punya fokus yang lain, ataupun sebelumnya lah mungkin sebelum kuliah ataupun nggak pernah kepikiran untuk kuliah tapi tiba-tiba memutuskan untuk kuliah, aku tuh harus pendidikan, harus punya apa ya, Oke, kualitas dari menurut segi itu. Oke, aku tuh dari SMA aku tuh emang udah ambis, karena aku pengen masuk UI kan. Aku pengen masuk UI dan alhamdulillah kemarin tuh kepilih. Iya keterima di UI lewat jalur undangan. Tapi orang tua aku yang dari mama itu nggak mendukung, karena itu juga jauh dari orang tua dan banyak hal yang mungkin dia Gimana? takutin, karena aku juga anak cewek kan. Jadi Jauh dari orang tua, Mm-mm. keluar daerah. iya, jadi di situ tuh dan di sisi lain papa aku tuh mendukung. Jadi aku tuh sempat kuliah sebentar di sana. Tapi habis itu keluar karena mama nggak boleh. Karena akhir-akhirnya itu kayak tetap mengalah kan. Karena kita harus juga ada seorang tua kan, mau gimana pun. Terus juga alhamdulillah tuh kemarin pas aku kayak pas aku mau itu kan offline ya, tiba-tiba offline. Terus itu disuruh berangkat kan, dan aku tuh lagi nggak dibolehin berangkat, padahal papa aku udah beli kayak tiket kayak gitu. Tapi mama aku tuh ada satu omongan yang bikin aku tuh dah nggak bisa. Jadi Polsri lagi pembukaan dan alhamdulillah juga lewat jalur undangan Polsrinya. Terdaftar juga berarti double atau gimana? Enggak, karena kemarin tuh bisa lewat jalur ijazah sama jalur rapot ya kalau nggak salah. Jadi tinggal masukin rapot sama ijazah, alhamdulillah keterima. Jadi mutusin untuk kuliah di Di Palembang, Polsri, di Polsri. betul. Jadi lebih dekat sama orang tua, terus juga Iya. tadi atas dasar khawatir lah orang tua Iya, sama anak iya. ceweknya gitu untuk. Tapi keluar aku dari daerah. tuh kayak ngerasa banyak hikmah loh kalau misalnya kita tuh ikutin omongan orang tua. Kayak misalnya kalau misalnya aku mungkin di Jakarta, mungkin aku nggak bisa jadi gadis Palembang. Kalau misalnya aku di Jakarta, mungkin aku nggak bisa jadi presenter. Jadi banyak hikmah juga sih kalau menurut aku. Jadi itu tadi ada hikmahnya gitu. Iya. Jadi nggak ada penyesalan nih nggak masuk UI, padahal kan udah keterima tuh. Ada Salah satu. 50-50 kadang-kadang. Cuman itu tadi ada hikmahnya Hmm. dan juga apa ya, ada manfaatnya juga ke kita gitu. Iya betul. Terus juga terakhir sih, dua pertanyaan terakhir lah mungkin dari aku. Oke. Bisa dijelasin nggak sih Kak, ataupun nasihat apa sih yang dari Kakak bisa jelasin ke kawan-kawan di sini, yang dimana orang-orang ini lagi apa ya, pengen ngejar impiannya ataupun ngejar suatu prestasi, gimana sih nasihat? Oke, kalau menurut aku itu tuh balik-balik ke niat kalian. Jadi itu tuh di diri kalian sendiri. Kalau misalnya aku ngomong aja, tapi kalau misalnya di diri kalian nggak mau juga nggak bakal ke jalan. Jadi itu tuh balik-balik ke niat kalian dulu. Sesuai yang kata aku tadi, kalian pengennya kayak gimana ke depannya. Kalau misalnya kalian pengen ke depannya baik dan bagus ya,
setiap semua apa ya, semua peluang tuh ya diambil gitu loh, belajar gitu loh. Kalau misalnya di awal kalian nggak ada pengalaman, susah bakal ke ini, ke dunia kerja. Karena rata-rata kalau menurut aku zaman sekarang tuh lebih ke prestasi ya, apa sih yang kalian pernah dapetin, bukan nilai-nilai yang kayak Saat iya betul. Jadi menurut aku eh ya benar kata aku tadi, ibaratin kertas putih ya. Kalau misalnya kalian pengen kertas kalian bagus, ya bagus kalian kalian tulis dengan bagus-bagus, gambar dengan bagus-bagus. Kalau misalnya pengen kertas kalian jelek, ya itu tuh your choice, jadi kayak gitu loh. jadi pilihan sendiri. Jadi semangat guys. Nah itu tadi soal semangat lah, gimana sih Kak Nabila tetap menjaga semangat sejauh ini gitu, karena kan menurut aku dengan umur yang sekarang dan menurut aku masih muda lah gitu, gimana sih Kak Nabila? Sama nggak sih umur Iya, kita? kita sama gitu. Jadi gimana kita tetap menjaga semangat kita terus untuk kedepannya, untuk mencapai prestasi-prestasi selanjutnya ataupun masa depan yang cerah, gimana sih? Oke, mungkin kalau menurut aku kadang-kadang kita itu juga kadang ngerasa capek. Ya nggak apa-apa kalau capek, ya istirahat sebentar. Jadi kalian tuh nggak sampai muak loh dengan segala akan hal yang kalian jalani sekarang. Terus juga masa muda kan cuma sekali ya. Ya, ya marilah kalian untuk apa ya? Kayak mencobalah semua Hal-hal hal yang yang baru. kalian karena masa muda tuh ada masanya. Nah, jadi manfaatilah sebaik mungkin sih kalau menurut aku, daripada kalian nanti nyesel kalian gak mau coba ya Nggak kan. bisa explore sejauh-jauhnya gitu. Iya. uh, Mungkin terakhir, Kak Nabila ada closing statement nggak untuk kawan-kawan di sini dan kawan-kawan yang lagi lihat secara langsung nih di IG BMFI Unsur? closing statement kayak Nah, kayak kawan-kawan yang lain atau motivasi kali. motivasinya, mungkin apa sih kesimpulannya hari ini itu untuk pembahasan hari ini? Oke, closing statement dari aku, mungkin kalian tuh kayak gimana ya? Mungkin kalau kita tuh di masa muda tuh banyak akan hal yang mungkin kalian tuh bingung mau ngapain ya. Kalau menurut aku kita tuh harus manak dan prestasi. Jadi kalau misalnya kalian manak, kalian tuh pasti ikut diri kalian tuh juga jadinya ambis kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya di diri kalian tuh gak ada niat, gak ada membuang-buang waktu, kalian sendiri loh yang nyesel ke depannya. Jadi manfaatilah masa muda kalian sebaik-baiknya. Nah, itulah tadi closing statement dari Kak Nabila sendiri untuk kawan-kawan kita di sini yang lagi lihat secara langsung di IG BEM, dan aku ngucapin terima kasih kepada Kak Nabila yang udah hadir nyempetin di tengah-tengah kita semua di keluarga BMFE gitu. Aku ngucapin sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga ya udah mengundang aku sebagai narasumber yang aku pun juga masih belajar. Sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Aku ucapin terima kasih sekali lagi dan aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.